Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai jenazah dan pembagian waris. Di sini saya Aura Fitria Hazar NPM 1906031 akan membahas materi yang pertama, yaitu jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, yakni janazatan, yaitu orang yang telah meninggal dunia. Namun secara istilah, kata jenazah ialah seorang yang telah meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, jenazah yaitu orang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan yang hendak dibawa menuju kuburan untuk dikuburkan. Mengurus jenazah dalam agama Islam sendiri hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, jika sudah ada umat muslim lain yang mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban bagi umat muslim lainnya akan gugur. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap kondisi jenazah sebelum dimandikan. Pertama, memejamkan mata jenazah dan memohonkan atas segala dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai suatu penghormatan terakhir agar auratnya tidak terlihat oleh orang lain. 3. Menempatkannya di tempat yang jauh dan aman dari jangkauan hewan. 4. Keluarga dan sahabat tidak dilarang untuk mencium jenazah. 5. Bila didapati jenazah memiliki hutang terhadap orang lain, hendaknya keluarga membayar hutang tersebut atas nama jenazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwiandiarini, NPM saya 1906016. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan mengenai memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyolati jenazah. Pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Syarat jenazah wajib dimandikan adalah yang kesatu adalah Islam. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, jenazah non-muslim haram untuk dimandikan karena memandikan jenazah merupakan ibadah. Menurut Imam Syafi'i, memandikan jenazah non-muslim hukumnya boleh. Alasannya karena tujuan memandikan jenazah itu murni untuk membersihkan, bukan untuk ibadah. Kedua adalah bukan sik atau bayi yang lahir sebelum masanya. Kriteria sik yang wajib dimandikan adalah menurut Imam Hanafi, lahir dalam keadaan hidup meski belum mencapai waktu yang sempurna untuk dilahirkan, atau lahir dalam kondisi mati namun anggota badannya telah sempurna. Menurut Imam Maliki, hidupnya bayi setelah dilahirkan dengan adanya tanda-tanda antara lain terdapat gerakan ataupun jeritan. Menurut Imam Syafi'i, terdapat tanda-tanda kehidupan seperti adanya gerakan sempurna organ tubuh meski tidak diketahui hidupnya, lahir dari kandungan yang berusia melebihi 6 bulan walaupun meninggal. Menurut Imam Hambali, lahir dari kandungan yang berusia melebihi 4 bulan walaupun meninggal. Wujudnya jenazah atau sebagian anggotanya. Yang ketiga, syarat jenazah wajib dimandikan harus ditemukan seluruh jasad mayat atau sebagian anggota. Maka ketika mayat ditemukan dalam keadaan tidak utuh, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, wajib dimandikan apabila yang ditemukan melebihi dari separuh badan, atau separuh badan tapi bersama kepalanya. Menurut Imam Maliki, wajib dimandikan apabila ditemukan minimal 1/3 dari badan jenazah. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wajib dimandikan apabila ditemukan anggota mayat meskipun sedikit seperti 1 jari. Yang keempat adalah bukan mati syahid. Syahid terbagi menjadi 3 bagian. Kesatu, syahid dunia akhirat. Dalam hal ini, para ulama masih belum sepakat mengenai definisi ataupun kriteria jenazah yang bisa dikategorikan sebagai syahid dunia akhirat. Namun, mengenai konsekuensi hukumnya, ulama mazhab al-arba'ah sepakat bahwa jenazah yang statusnya syahid dunia akhirat sebagai berikut. Kesatu, tidak boleh dimandikan.
tidak boleh disolati, dikafani dengan pakaian yang dikenakan saat meninggal, dikubur dalam keadaan memakai sesuatu yang dikenakan saat meninggal. Kedua adalah syahid akhirat. Syahid akhirat adalah orang yang meninggal karena tenggelam terbakar dalam status muta'alim atau pencari ilmu syara dan lain sebagainya. Konsekuensi hukum syahid akhirat adalah tetap dimandikan, dikafani sebagaimana jenazah bukan syahid, tetap disolati, dikubur dengan kafan yang dipakaikan pada jenazah yang bukan syahid. Ketiga ada syahid dunia. Syahid dunia adalah orang yang meninggal di medan perang dengan tujuan supaya memperoleh ghanimah atau harta jarahan atau supaya dipuji orang banyak. Sedangkan konsekuensi hukumnya adalah tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, dikafani dengan pakaian yang dikenakan ketika mati, dikubur dalam keadaan memakai sesuatu yang dikenakan ketika mati. Hal-hal yang berhubungan dengan proses memandikan jenazah. 1. Air merupakan satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk memandikan jenazah, dengan syarat airnya suci dan mensucikan. Apabila jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka harus ditayamumi. Seperti jenazah yang terbakar, yang apabila terkena air akan semakin mempercepat rusaknya anggota tubuh jenazah. Hukum memandikan jenazah wajib dan niat memandikannya sunnah. Adapun mewudui jenazah hukumnya sunnah, tapi niat mewuduinya wajib. Jika jenazah mengeluarkan najis atau kotoran setelah dimandikan, maka cukup dibersihkan najis atau kotorannya saja, dan tidak wajib mengulangi mandinya. Paling sedikitnya memandikan jenazah adalah 1 kali basuhan yang airnya merata ke seluruh anggota badan jenazah, selebihnya basuhan pertama hukumnya makruh. Sunnah. Mayat yang matinya sebab tenggelam di air yang suci, mensucikan, tetap wajib untuk dimandikan, karena kewajiban memandikan belum gugur sebelum dilaksanakannya oleh mukallaf. Bagi orang yang memandikan jenazah, tidak boleh melihat atau memegang aurat jenazah, kecuali jika 2 telapak tangannya dibungkus. Orang laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan, begitu juga sebaliknya, kecuali jika status keduanya adalah suami istri. Orang laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan yang masih kecil, begitu juga sebaliknya. Sedangkan batasan kecil yaitu anak laki-laki dan perempuan di bawah 5 tahun. Namun sebagian ulama memberikan batasan bahwa dikatakan kecil bila secara akal normal anak tersebut belum bisa menimbulkan syahwat atau rangsangan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Seorang wanita yang sedang haid, nifas, atau hadas besar diperbolehkan memandikan jenazah. Karena motif dan memandikan jenazah bukan ibadah, tapi semata-mata hanya untuk membersihkan. Rambut atau kuku jenazah yang panjang tidak boleh dipotong. Bahkan jika ketika dimandikan ada yang rontok, wajib disertakan untuk dikafani dan dikuburkan. Apabila jenazahnya laki-laki dan tidak ditemukan orang laki-laki untuk memandikan, maka tidak boleh dimandikan, melainkan harus ditayamumi. Begitu juga ketika terjadi pada perempuan. Basuhan yang terakhir sunnah dicampur dengan kapur barus dengan tujuan supaya harum dan supaya jasadnya tidak cepat rusak. Orang yang telah memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Bahkan sebagian ulama menghukumi wajib. Ketika jenazah laki-laki yang belum dihitan ada beberapa komentar ulama dalam menjawab masalah apakah wajib untuk dihitan, antara lain wajib dihitan secara mutlak baik kecil atau sudah besar. Wajib dihitan apabila sudah besar dan tidak dihitan kalau masih kecil. Tidak dihitan secara mutlak baik kecil atau sudah besar karena hitan adalah memotong, sedangkan anggotanya jenazah tidak boleh dipotong meskipun hitan hukumnya wajib. Akan tetapi kewajiban tersebut gugur setelah ia meninggal dunia. Syarat orang yang memandikan jenazah. Mereka yang hendak memandikan jenazah harus memenuhi syarat berikut, yaitu muslim, berakal, balik, jujur, soleh, terpercaya, amanah, tahu hukum memandikan, adab dan tata cara memandikan jenazah, serta menutup aib. Mereka yang bisa memandikan adalah satu untuk jenazah laki-laki, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau kakek. Kedua, istri. Ketiga, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan. Keempat, perempuan yang masih muhrim.
Untuk jenazah perempuan, suami. Perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau nenek. Ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Keempat, laki-laki yang masih muhrim. Niat memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki adalah nawaitu ghusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Untuk jenazah perempuan adalah nawaitu ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. Cara memandikan jenazah. Ambil kain penutup dan gunakan dengan kain basuhan sehingga aurat pertamanya tidak terlihat. Kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali bila bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kapan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Setelah mandi, sebelum dikafani, diberilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Menurut mazhab Hanafi, disunahkan memandikan jenazah dengan air panas. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, disunahkan memandikan jenazah dengan air dingin. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Jenazah harus dikafani sebelum disolati. Dan batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki atau perempuan, adalah 1 lapis yang dapat menutupi semua anggota badan. Biaya pengkafanan jenazah diambil dari hartanya sendiri. Bila tidak punya, maka diambilkan dari hartanya orang yang menafkahi ketika ia masih hidup, atau kalau tidak ada, maka diambilkan dari baitul mal atau kas desa. Dan jika tidak ada baitul mal, maka biaya pengkafanan ditanggung oleh orang-orang kaya daerah setempat. Jenis kain kafan yang diperbolehkan bagi jenazah, pendapat para mazhab adalah menurut Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa semua kain yang diperbolehkan dipakai ketika hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih, baik baru ataupun lama. Menurut Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa semua jenis kain yang boleh dipakai ketika masa hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa semua jenis kain yang diperbolehkan dipakai ketika masa hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih. Hanya saja Imam Syafi'i lebih mengutamakan kain yang bukan baru. Hal-hal yang berhubungan dengan proses mengkafani jenazah laki-laki. Ulama Mazahib al-Arba'ah berpendapat bahwa jenazah laki-laki sunnah dikafani dengan 3 kain. Jenazah perempuan sunnah dikafani dengan 5 lapis izar, gamis, kerudung, dan 2 lapis kain. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ada beberapa versi dari para ulama mengenai tata cara
mentajhiz atau merawat jenazahnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Di antaranya, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, cara merawat jenazah orang yang mati dalam keadaan ihram sama dengan jenazahnya orang yang meninggal biasa atau tidak ihram. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa status ihramnya seorang tidak terputus dengan sebab mati, sehingga jenazahnya tidak boleh dikenai sesuatu yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, seperti jenazah tidak boleh diberi wangi-wangian, jenazah perempuan tidak boleh ditutupi wajahnya, jenazah laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan lain-lain. Tata cara mengkafani jenazah. Ketentuan umum. Kain yang digunakan hendaklah berwarna putih dan bisa menutupi seluruh tubuh. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk pembungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian-bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi wangi-wangian. Kemudian kain kapan sehelai demi sehelai dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, lalu kemudian sebelah kanan. Setelah terbungkus, diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Sunnah mengkafani jenazah. Kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih, sebagaimana HR Ahmad dan Abu Daud. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana HR Abu Daud. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Menyelati jenazah. Menurut Imam Hanafi, rukun-rukun sholat jenazah berdiri bagi yang mampu. Niat ketika takbiratul ihram, membaca takbir 4 kali, salam setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah berdiri di tempat yang lurus dengan dada jenazah atau laki-laki dan perempuan. Tata cara ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Takbir pertama dilanjutkan dengan membaca sana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad. Takbir ketiga kemudian membaca doa yang berhubungan dengan akhirat yang bermanfaat bagi mayat, bagi orang yang sholat, dan bagi seluruh umat Islam. Takbir keempat dilanjutkan dengan mengucapkan salam tanpa membaca doa terlebih dahulu. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh pemaparan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Korni. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang menguburkan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Definisi menguburkan jenazah menurut Islam. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat. Yang ke-1, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. 3. Kemudian di atasnya ditaruh semacam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung, khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 4. Meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur, lalu dari posisi selatan jika di Indonesia. 5. Letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. 6. Para ulama
menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi menempel langsung ke tanah. 7. Ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doanya ialah Bismillahi wa ala milati Rasulillah, yang mana artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. 8. Khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 9. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. 10. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. 11. Membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Definisi takjiah. Kata takjiah secara etimologis merupakan bentuk masdar kata benda turunan dari kata kerja aza. Maknanya sama dengan al-azu, yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Dalam terminologi ilmu fikih, takjiah didefinisikan dengan beragam redaksi yang substansinya tidak begitu berbeda dari makna kamusnya. Penulis kitab Rad al-Mukhtar berkata, bertakjiah kepada ahlul mayit, keluarga yang ditinggal mati, maksudnya ialah menghibur mereka supaya bisa bersabar dan sekaligus mendoakannya. Imam Al-Qirashi di dalam syarahnya menulis, takjiah yaitu menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendoakan mereka dan mayitnya. Imam Nawawi berkata, takjiah adalah memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Hukum takjiah berdasarkan kesepakatan para ulama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukumnya adalah sunnah. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya sabda Rasulullah, barang siapa yang bertakjiah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Dari lainnya, Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah?" Fatimah menjawab, "Aku bertakjiah kepada keluarga yang ditinggal mati ini." Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah takjiah. Di samping pahala, juga terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak, antara lain meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat, memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memotivasinya untuk ridho dengan ketentuan atau qadar dari Allah dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hikmah takjiah juga untuk mendoakan keluarganya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, serta melarangnya berbuat niyahah, meratap, memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat musibah yang menimpanya. Sedangkan waktu takjiah menurut jumhur ulama diperbolehkan sebelum dan sesudah mayit dikebumikan. Ziarah kubur menurut empat mazhab. Para ulama mujtahid dari keempat mazhab, yakni mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, Hanabilah, memiliki pendapat yang sama dalam ziarah kubur, bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah dan para sahabat adalah sunnah secara mutlak, baik bagi laki-laki atau maupun perempuan. Oleh apati syuhud, sebelumnya sudah dijelaskan dalil-dalil hadis dan pandangan ulama ahli hadis yang mendasari bolehnya ziarah kubur. Satu hukum lebih detail dalam soal ziarah kubur dapat diketahui dari pandangan para ulama ahli fikih empat mazhab. Para ulama fuqaha ini sepakat atas bolehnya ziarah kubur. Perbedaan pendapat terdapat pada soal boleh tidaknya kaum perempuan
muslimat berziarah kubur. Sedangkan bagi kaum laki-laki, muslim ulama sepakat atas sunahnya ziarah kubur. Ulama juga sepakat bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah, para nabi yang lain dan orang soleh itu juga sunnah bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat tertentu. Yang pertama, mazhab Hanafi. Zainuddin Ibnu Najim, seorang ulama mazhab Hanafi, dalam Al-Bah al-Raik Syarkanj al-Dakai menyatakan boleh ziarah kubur dan mendoakan mayit apabila mereka muslim tanpa menginjak kuburan mereka, karena sabda Nabi, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Dalam Al-Mujtaba dijelaskan bahwa ziarah kubur bagi perempuan adalah sunnah. Ada yang mengatakan haram. Yang paling sahih adalah bahwa rukhsah kebolehan ziarah kubur berlaku bagi pria dan wanita. Rasulullah juga mengajarkan ucapan salam pada yang mati. Ar-Romli mengatakan, adapun perempuan apabila mereka hendak ziarah kubur, hal itu untuk memperbarui kesedihan, tangisan dan keluhan seperti yang berlaku dalam tradisi mereka, maka tidak boleh ziarah. Maka di sini kaitannya dengan hadis Allah melaknat wanita peziarah kubur. Apabila untuk tujuan iktibar, mengambil pelajaran, silaturahmi, tabaruk, mengharap berkah dan atau dengan berziarah pada kuburan orang soleh, maka tidak apa-apa apabila wanita tua, dan makruh apabila masih muda, perempuan masih muda, sebagaimana makruhnya hadir dalam salat berjamaah di masjid. Ibnu Abidin, seorang ulama mazhab Hanafi, dalam Radul Mukhtar menyatakan, menurut pendapat yang paling sahih dari mazhab Hanafi, yakni pendapat Al-Qarqi dan lainnya, bahwa bolehnya ziarah kubur itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dari kedua pernyataan ulama mazhab Hanafi di atas dapat disimpulkan boleh ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan apabila dengan tujuan untuk silaturahmi, tabaruk, dan mengambil pelajaran iktibar. Khususnya untuk perempuan, mazhab Hanafi membedakan status hukum perempuan tua dengan yang masih muda, sebagaimana hukum salat berjamaah di masjid. Yang kedua, pendapat mazhab Maliki. Al-Hattab Al-Rawuni, wafat 954 Hijriah, ulama mazhab Maliki. Dalam Mawahib Al-Jalil menyatakan, Abdurrahman Al-Sa'alibi dalam kitab Al-Ulum Al-Faqirah fin Nazar fi Umril Akhirah berkata, ziarah kubur bagi laki-laki itu disepakati bolehnya. Adapun bagi perempuan maka diperbolehkan bagi perempuan tua dan haram bagi yang masih muda, yang dikhawatirkan terjadi fitnah. Al-Sa'alibi lalu menyebutkan sejumlah hadis yang mendorong ziarah kubur. Inti pandangan dari mazhab Maliki adalah bahwa laki-laki boleh ziarah kubur secara mutlak, sedangkan kaum perempuan melihat situasi dan kondisi apabila aman dari fitnah. Seperti perempuan tua, maka boleh. Adanya 3 pendapat terkait boleh tidaknya wanita melakukan ziarah kubur pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan masalah ziarah kuburnya, tapi lebih pada potensi fitnah apabila perempuan keluar dan berada di tempat umum dan bercampur dengan laki-laki, jadi tidak ada kaitan dengan masalah akidah atau semacamnya. Yang ketiga, pandangan mazhab Syafi'i. Zakaria Al-Anshari dalam Asnal Mathalib menyatakan, ziarah kuburnya umat Islam itu sunnah bagi laki-laki karena ada hadis riwayat Muslim, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ziarah kubur makruh bagi wanita karena lemahnya hati mereka. Al-Bakhri dalam Al-Talibin menyatakan, kata makruh ziarah bagi perempuan karena akan membuat mereka menangis.
dan meninggikan suara disebabkan lembutnya hati wanita, banyaknya rasa khawatir, dan kurangnya kemampuan menahan musibah. Perempuan tidak haram ziarah kubur karena Nabi pernah di perjalanan bertemu dengan seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Nabi bersabda padanya, takutlah pada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Muttafaq alaih. Seandainya ziarah kubur itu haram, niscaya Rasulullah akan melarang wanita itu. Qol Yubi dan Umairah dalam hasyiahnya menyatakan ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Buraidah. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ulama berbeda pendapat apakah perempuan masuk di dalamnya. Pendapat terpilih dalam mazhab Syafi'i adalah tidak termasuk. Ziarah kubur makruh bagi perempuan karena mereka kurang sabar dan mudah sedih. Pendapat lain menyatakan haram. Ini pendapat Syairozi dalam Al-Muhadzab dalam argumen hadis riwayat Tirmizi dan lainnya dari Abu Hurairah. Nabi melaknat perempuan yang ziarah kubur. Pendapat lain mengatakan boleh apabila aman dari fitnah berdasarkan pada hukum asal. Yang keempat, mazhab Hambali. Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali, dalam Al-Mughni menyatakan disunahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Apakah makruh bagi wanita itu? Ada dua pendapat. Tidak ada perbedaan ulama atas sunahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun bagi wanita ada dua riwayat. Pertama, makruh karena hadis riwayat muttafaq alaih dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami dilarang ziarah kubur. Nabi juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Hadis ini khusus bagi wanita. Adapun larangan yang dinasah dihapus status hukumnya itu berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, namun bisa saja khusus bagi laki-laki. Ada kemungkinan hadis yang melaknat peziarah wanita itu setelah adanya perintah ziarah kubur bagi laki-laki. Apabila demikian, maka hukumnya berkisar antara haram dan boleh, maka hasilnya adalah makruh. Selain itu, perempuan kurang sabar dan mudah bersedih. Ziarah mereka ke kuburan dapat menimbulkan kesedihan baru, maka ziarah perempuan berpotensi melakukan perbuatan yang tidak halal. Berbeda halnya dengan laki-laki. Riwayat kedua menyatakan tidak makruh karena keumuman sabda Nabi, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukanlah atau berziarahlah. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis larangan ziarah kubur ada lebih dulu dan dinasak, maka termasuk di dalamnya pria dan wanita. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadis dari Aisyah bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Ibnu Abi Mulaikah berkata bahwa Rasulullah melarang ziarah kubur. Aisyah menjawab, iya, Nabi pernah melarang lalu memerintahkan untuk melakukannya. Tirmizi juga meriwayatkan bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya dan ia berkata, seandainya aku melihatnya saat hidup, niscaya aku tidak ziarah pada kuburnya. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai jenazah. Untuk pembahasan mengenai pembagian waris selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.